masnya ini ya. Jadi kalau kita sudah mengenalnya si dia, nah dia akan, iya, itulah kenyataannya gitu ya. Saya garis bawain aja bahwa semua itu kan semuanya baik sebenarnya. Kalau mau orang Kristen mau mempelajari ya belajarnya kan bertahap tuh. Jadi memang harus dulu masuknya Islam dulu, dikenali dulu atau mengenali dulu lah. Nah dulu dari level A, level B, level C gitu kan. Dari gambarannya nih, gambar. Jadi maksudnya ilmu Allah ini kenali dulu dari level 1, level 2. Jadi dia akan bisa menggabungkan sesuatu ya. Ya begitu sih kalau gambarannya ya, gambarannya. Itu aja sih saya garis. Nanti takutnya nggak nyambung-nyambung. Itu aja Mas. Terima kasih. Maksudnya bagaimana nih Pak tadinya? Tadi itu Islam kok Pak. Pak Kaidar itu Islam. Saya Islam Mas, saya Islam. Nah, yang tadi juga yang baru turun juga Islam. Iya, makanya kalau pengenalan ilmu itu kan luas. Ilmu Allah itu kan luas maksudnya. Jadi kalau gambaran juga saya juga jadi bingung kalau seperti itu kan. Makanya saya batu-batu aja yang mau dikenal itu apa sih gitu kan. Maksudnya ganti kenali misalkan di levelnya ini, di levelnya tuh dijelasin dulu level-levelnya ini, terus kenal ini orang-orang awam kan biar orang awam mengerti. Kan ada juga yang bertanya Islam, ada juga yang bertanya ini supaya tidak kisruh ini supaya tidak maksudnya ada yang satu tidak membawa Islam itu dikatakan sulit, padahal sebenarnya mudah kan. Nah bagaimana cara mempermudahkannya itu kan supaya orang-orang yang ini yang mau masuk Islam juga mudah gitu. Kadang-kadang kan orang tuh pengen dimudahkan. Iya. Allah kan memberi jalan, Allah kan memberi jalan. Dan kalian ini semua kan di dalam wadah ini sudah memberikan wadah sesuatu pengenalan ilmu masing-masing dari ilmunya. Ini kitab ini. Nah disitulah kalian maksudnya mengenali diri. Dari ilmu-ilmu ini apakah ada yang bermanfaat, kita ambil manfaatnya. Dari situ kita akan mengenal, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Misalnya ya, dari ilmu ini ada turunan sudah ada dari kitab Injil, dari kitab ini sudah berkaitan. Kan satu dengan kaitan yang di masuk akal lah, masuk akal. Nah, kalau gambaran saya itu seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau sudah kita mengenal ini, kalau memang itu kita mau mengenal lebih dalam, ini kan ilmu Allah ini mengenal yang lebih dalam nih. Siapa sih sebentuknya, siapa sih yang membentuk kita gitu. Siapa sih? Nah, kalau itu kan dalam sekali. Jadi kalau misalkan ingin mengenal lebih dalamnya itu sebaiknya itu mengenal pada ahli-ahlinya supaya tidak salah. Nah, kalau kita mengenal hanya sebagian orang awam, bertanya dengan awam kan susah juga tuh. Mengenal kepada ahlinya yang tahu rujukannya supaya tidak salah kaprah. Jadi itu aja saya batasin cuma itu aja. Kalaupun ingin mengenal sebatas yang tidak bisa mengerti cukup. Kalau sudah tidak mengerti ya sudah, jangan dipaksakan. Kalau ingin memaksakan mengenal pada ahlinya. Dia tidak salah mengenal pada ahlinya, termasuk ilmu apapun. Kenali dulu. Makanya supaya kita itu kan kita berbicara untuk berpikir ya. Kita bicara aja udah berpikir nih supaya tidak salah gimana kan. Logikanya gitu, supaya kita tidak salah, kita pelajari kan, itu wajar kalau kita tuh harus mempelajari karena Allah itu menyuruh kita di dunia ini untuk mempelajari hal-hal. Kalau sudah mengenal tahu misalnya gitu, ya udah kita tahu nih ilmu ini, udah tahu. Nah itu tinggal kembali kepada diri sendiri. Ikhlaskah kita menerima sesuatu? Pada yang kita pelajari itu adalah ikhlas. Ikhlas kita tuh seperti apa sih? Poinnya itu ya Mas. Kalau udah ikhlas ya udah ikhlas gitu kan. Ikhlas itu kan susah Mas. Banyak kalau duniawi ini susah. Kita nggak bakal menerima pendapat orang ini sudah nggak ikhlas kan. Nah kalau kita sudah susah, itu susah. Nggak bakal ketemu. Kalau udah kita ilmu ikhlas semua ikhlas ya udah pasti akan ketemu gitu. Jadi kalau misalnya masalah level pelajaran di Islam itu ada levelannya ya harus mengenal itu memang dulu, kenali dulu syariat gini apa sebagian dalamnya itu pada ahlinya aja Mas, pada ahlinya aja. Kalau misalnya bagian membaca Al-Quran ini ada ahlinya,
ada guru mengaji misalnya gitu kan, nanti kan akan ketemu dengan tahap-tahap, oh di sini kita akan mengenal, itu loh maksudnya. Saya garis bawah aja supaya tidak melebar mas, ya tapi nggak masalah lah kalau seperti ini kan bisa dilebarkan, tapi kalau nggak ketemu tuh susah kalau ketemu dengan awam-awam itu pada ahli-ahlinya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, diberi kesempatan di atas ini untuk berbicara. Ya begini, kan tadi kan saya sudah kemukakan tentang hakikat marifat ini. Syariat ini ada syariat di dalam syariat, ada syariat di dalam tarekat, ada syariat dalam hakikat, ada syariat dalam makrifat. Semua 4 tingkatan ilmu ini tidak terpisahkan gitu. Syariat itu ada mengenalnya juga. Dalam 4 tingkatan ilmu itu. Cuma kalau sudah sampai kepada tahap makrifat dalam makrifat, semua cabang-cabang ilmu ini hanya sebuah tangkai, ranting. Betul. Seperti pohon. Pohon ini hanya berceritakan tentang sebuah ranting-ranting, cabang-cabang, dahan-dahannya. Padahal yang diceritakan ini adalah asal daripada cabang-cabangnya ranting dahan-dahan tadi ini. Karena cabang-cabang dahan dan ranting ini menumpang kepada pohon tadi itu. Jadi yang dibicarakan itu hanyalah sebuah ranting. Dengan ranting ini banyak yang mempersulit akan dirinya sendiri. Gitu. Setuju. Jadi poinnya gini, kalau masalah cara ilmu keilmuan ini susah ya mas, dari daun lari ke akar, dari daun lari ke dahan, dari dahan lari ke batang pohon lalu larinya ke akar, bersumber dari akar dari mana, akar tumbuhnya dari mana, dari ada asal usulnya tanah, kan gitu ya, terus akar bertumbuh dari air lagi, jadi terbolak-balik sirkulasinya mas. Sebenarnya kita sudah mengetahui hal itu sebenarnya dalam konteks apapun. Nah kita mengenal aja sih siapa sih gitu kan, maksudnya gitu. Itu memang butuh tingkatan hal ini sebenarnya. Kalau ada di luar Islam yang ingin mengenal atau orang Islam yang ingin mengenal itu kan ada tahapannya mas. Makanya belajarlah kepada guru yang benar-benar di ahlinya. Kalau tidak belajar dari guru pada ahlinya kan nanti salah. Dan takutnya kayak itu tadi, ada yang dibilang syirik, ada yang bilang ini kan gitu. Jadi dan itu pun kadang-kadang dulu terbatas. Kalau udah itu level-levelannya udah di atas itu biasanya. Yang saya ketahui, saya sudah pernah mendengar juga, tapi saya memahami ya udah. Yang bagi saya, yang saya kenal ya udah. Cukup itu aja mas. Kalau kita bahas nggak habis, nggak panjang. 1000 sepanjang pun besok lagi, nggak ada habis. Hari ini kita nggak tahu, nggak ada habisnya mas, nggak ada habis sumpah. Serius saya. Besok lagi, subuh lagi, ketemu lagi, subuh lagi, nggak ada habisnya, nggak ada batas. Makanya ilmu itu tak ada batasnya. Dari situ aja sudah kita jelas. Ilmu Allah itu tak ada batasnya. Tak ada batasnya, sumpah, nggak ada batas. Makanya kalau ingin mengenal itu ya harus itu tadi, mas. Mengilmu kitab, ilmu fisika, ilmu apapun tak ada batas. Maka Allah menurunkan sesuatu itu kepada manusia untuk berakal pikir, untuk menciptakan sesuatu kan. Padahal bersumbernya dia juga gitu kan. Intinya poinnya gitu, bersumbernya dia juga maksudnya. Dan dia memilih orang-orang yang terpilih gitu kan. Lo bisa ilmu fisika nih nanti nih buat mengebarkan. Nanti ada yang bisa bikin HP, tujuannya apa? Kayak gini, kayak kita nih. Misalnya kan manusia menciptakan HP gitu kan. Tujuannya untuk apa? HP Minanas ketemu kan akhirnya nih, kayak kita nih ketemu gitu kan. Kan sudah ada tujuan kan sebenarnya. Intinya ya itu tujuannya. Kalau untuk mengenal ke dalam dirinya dia, kalau sudah mengenal ya dia udah tahu ya yang dia maksud gua ini ya maksudnya ini ya, itu sudah tadi yang dimaksud ilmu Allah itu tadi, yang dimaksud masnya ini itu tadi lah ya, sudah gitu kan. Dan dia tidak akan pernah menyalahkan sesuatu, ya itulah gitu ya, tidak pernah menyalahkan sesuatu maksudnya. Ya itu gambarannya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut orang, menurut saya itu simpel aja, ilmu itu tak ada batasnya. Dan tak subuh pun malam termasuk pak, musik pun apapun tak ada batasnya. Kalaupun ada batasnya ya, yang dibatasi itu adalah apa? Jangan sampai, maksudnya jangan sampai benar yang dibilang teman muslim yang satu itu, jangan sampai berarah ke sini,
mengamalkan sesuatu itu hal juga baik. Semua itu baik-baik itu sebenarnya baik sebenarnya. Tujuan kayak orang ingin mengenal kan, sepertinya dari Kristen tadi bertanya, dia ingin mengenal, dia ingin tahu. Nah itu kan sesuatu arahan dah. Kalau dia ada arahnya nih, ada arahnya. Tapi tergantung manusia itu sendiri, dia sudah mengenal apapun kan susah itu sebenarnya ya kan. Pendalaman itu sangat dalam sangat dalam sekali. Jadi kalau saya bilang ya udah nggak ada batas-batas, nggak ada habis-habisnya, sumpah. Itu menurut saya ya, terserah kalau pandangan kalian sama ya syukur, kalau enggak ya sudah gitu. Itu tuh luas memang, itu tuh luas. Dari ujung kuku sampai ke ujung rambut pun luas sudah mas, luas. Itu makanya dikatakan Allah itu maha segala maha kan gitu kan. Allah segala maha dan maha. Ilmu dari segala maha, padahal dia tadi kita terus secara gambaran ke dunia, dia ciptakannya di dunia untuk apa kan gitu kan bahasanya, untuk apa sih gitu. Yang dimaksudnya itu adalah untuk mengenalnya si dia gitu maksudnya ilmu Allah itu begitu ya mas ya, gambarnya saya cuma itu aja sih, nggak ada batas. Dengan penulis silakan, selamat datang. Ini tadi kita itu bang tentang apa kemarin kan lagi viral itu Allah itu zat, dikenal dengan nama sifatnya dari Muhammad, seperti itulah yang lagi viral itu kita bicarakan tadi. Jadi disampaikan tadi oleh Bang Muala itu bahwa pengertiannya itu ya itu ilmu tarikat marifat ya, tarikat marifat dengan marifat itu mas. Kalau udah bicara masalah nur itu segala ada nurnya. Pohon itu nur juga ada nurnya, manusia juga ada nurnya. Kenapa lahirnya itu kan maksudnya gitu ya. Kalau tak ada tampaknya Nur Muhammad nggak bakal ada di dunia gitu kan. Paham saya itu udah ngerti juga, saya udah pernah mendengar juga. Jadi saya cuma membatasi aja kalau sudah tidak ada level itu ya, yang maksudnya itu bagusnya itu saya syaratkan gini aja, kalau mau mengenal sesuatu itu adalah pada gurunya yang masing-masing, yang benar-benar jangan tersalah juga, jangan kepada guru yang salah. Nah itu yang makanya kadang-kadang kita tuh mengenal sesuatu itu padalah sesuatu dikenalah dulu, lu berguru pada yang salah atau yang gimana kan gitu kan. Kalau di sini kita adalah menjabarkan dari kisah-kisah yang ada. Tapi sebenarnya semua itu sebenarnya mudah, nggak ada yang susah sebenarnya. Kalau kita ini udah mengenalnya maksudnya si ilmu Allah itu kita benarnya mudah, memang benar. Ya itu tadi kita berserah udah tahu ya, berserah itu ya udah mengenal diri gitu. Siapa sih diriku ini gitu kan? Kenapa aku harus menyembah? Aku harus kenal dulu sembahanku ini. Kalau aku nggak kenal itu nggak bisa menyatu maksudnya. Percuma, biasa kadang-kadang gitu. Kadang itu yang digambari. Kalau kita tidak mengenal kan apa sih gue sembah misalnya gitu, akhirnya takutnya di situ nanti ya tabrakan, jadi dibilangnya nanti itu ya udahlah, saya gambar garis bawah ya udahlah, bergurunya pada guru, saya garis bawahi. Kalau mau dari yang mengenal Islam silakan mengenal yang lebih dalam. Terima kasih ya teman-teman ya sudah ngasih koin. Gak ada habisnya mas, gak ada habisnya, saya batas. Iya. Oke. Izin sampaikan sesuatu ya teman-teman. Ini ada Pak Asta nih, aku yang agak kenal Pak Asta nih. Selamat siang Pak Asta. Lagi sibuk kali ini. Maaf ya Pak Brams, saya bukan memotong, cuman saya tadi sudah mendengar paparan Bapak dan saya melihat ada perulangan, jadi saya merasa ada perulangan di situ, jadi saya izin ya. Bang Asta, halo, selamat siang Bang Asta. Iya, selamat siang. Iya. Oke. Gini teman-teman, setuju tidak bahwa Tuhan itu dikenal melalui sifatnya, misalnya gitu. Jadi misalnya nih kita bicara batu itu adalah hakikat dari Tuhan. Nah, sifat Tuhan atau sifat batu itu adalah keras, dia terlihat, dia keras, dia berwarna gitu ya, dan dia bisa dipegang misalnya gitu ya, dan dia memiliki berat. Nah,
ketika saya tanya nih, setuju nggak kalau tanpa sifat tadi maka batu itu tidak ada? Iya, betul. Dan yang kedua, sifat itu kan menempel ya. Nah, kita bisa melihat batu, kita bisa mengenal batu itu dari sifat tadi. Ya, sifat melihat, betul. Ya, setuju tidak teman-teman? Bahwa kita bisa berkenalan dengan batu, warnanya kuning, oh berarti ini limestone. Oh, dia memiliki berat. Oh, ini apa namanya? Batu. Oh, wujudnya keras nih. Oh, ini batu. Nah, kita kan melihat batu itu kan dari sifat-sifatnya kan tadi kan. Ya, sifat fisik, sifat terlihat. Demikian pula tidak ada orang yang bisa mengenal Tuhan tanpa sifatnya. Nah, itulah kenapa kalau dalam keimanan kami, saya Kristen ya, firman itu adalah sifatnya Tuhan. Alias tanpa firman Allah itu tidak bisa dikenal, gitu ya. Nah, misalnya gini, ketika ditanya ya, baik dari teman-teman Muslim sering menanyakan, kenapa Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen misalnya. Nah, perlu dipahami ya, di dalam keimanan kami memahami Allah itu, di dalam Allah kami itu dia memiliki sifat, firman itu adalah sifatnya. Jadi firman itu berada di dalam diri Allah. Nah, kami memahami bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ia pada mulai bersama dengan Allah. Segala sesuatu dicipta tanpa firman, tidak ada sesuatu pun dijadikan. Yohanes 1 ayat 9, Ia, sang firman itu ya, yang diwujudkan sebagai terang itu, sedang datang ke dalam dunia. Ayat 11, Ia datang kepada dunia dengan cara, ayat 14, dan firman itu menjadi manusia. Nah, itulah kenapa tanpa firman kami tidak bisa mengenal Allah. Makanya Yesus berkata seperti ini. Yohanes berapa itu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, mengenal Bapa, mengetahui siapa itu Allah, kalau tidak melalui aku. Artinya tanpa firman yang menjadi manusia tadi, tanpa firman tidak seorang pun sampai kepada Allah. Jadi kalau ada teman saya juga agak meluruskan ya, teman-teman mengatakan antara Allah dengan jalan itu beda, misalnya seperti itu ya. Nah, kami cuma meluruskan, memang kita tidak bisa mengenal Allah tanpa sifatnya, karena kita melihat Allah dari sifatnya. Nah, kemudian misalnya gini, dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Bapa, Allah satu-satunya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau kutus. Nah, di sini kan teman-teman menganggap oh Yesus itu utusan, gitu kan. Padahal dalam pemahaman kekristenan, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Allah Bapa satu-satunya Allah, dan mengenal siapa? Firman-Nya yang telah Engkau utus. Karena Allah, Yesus mengatakan, siapa melihat aku, siapa melihat Bapa, dalam konteks satu hakikat ya. Kemudian Yesus juga mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, kurang lebih seperti itu pemahaman hakikat dan sifat di dalam keimanan kekristenan. Nah, jadi kalau hakikat Allah yang kami imani itu satu, Allah yang kami sebut sebagai Bapa, tetapi di dalamnya Dia memiliki firman dan rohnya. Itulah kenapa walaupun satu, kami menyebutnya sebagai Allah Tritunggal. Nah, dari mana sih feature natur manusia pun Tritunggal loh. Di dalam al-wujud sijek, dalam wujud sijek ini berdiam pikiran dan rohnya sijek. Dari mana ini berasal? Nah, Kejadian 1 ayat 26, maka Allah menciptakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Artinya ketritunggalan manusia itu berasal dan bermula dari keserupaan dengan Allah.
Karena Allah menciptakan manusia menurut rupa dan kesegambaran dengan Allah, menurut rupa dan gambarnya. Jadi Allah Tritunggal itu dalam pemahaman kekristenan itu kami tidak memahami sebagai Allah triteis. Kalau triteis itu tidak ada perikerosis di situ. Aduh, ini bahasanya agak pusing ya. Jadi gini, triteis itu adalah 3 Allah yang berdiri sendiri-sendiri, yang tidak ada kesehakikatan, kesatu hakikat di dalamnya, tapi 3 Allah yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi mereka disebut 3 serangkai atau satu kesatuan. Nah, sementara Tritunggal itu adalah Allah yang kami sebut sebagai Bapa, di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Nah, ketiganya ini adalah satu hakikat Allah. Kalau saya analogikan, jiwanya si Jack adalah si Jack, rohnya si Jack adalah si Jack, tubuhnya si Jack adalah si Jack. Nah, ketiganya ini hanya satu Jack. Aku juga pernah tanya juga ya sama Mas Kores ya. Mas Kores itu bilang, tak tanya, Mas, tubuhmu itu kamu atau bukan? Ya saya dong. Oke. Kan gayanya gitu ya. Aku suka gayanya. Rohmu kamu atau bukan? Ya saya dong. Jiwamu kamu atau bukan? Ya saya. Ada berapa kamu? Satu saya. Nah, seperti itu Tritunggal. Jadi kadang teman-teman sudah saya ada kadang melihat ya, sudah kesandung dulu dengan istilah tri gitu kan. Wah, ada 3 berarti nih. Ada wah, Tuhan orang Kristen ada 3 nih. Itu bahaya. Gitu. Jadi tanpa membaca tunggalnya itu maka hanya sebatas pemahaman sepihak dan sebelah dan separuh dan tidak penuh. Nah, ketika memahami Allah Tritunggal tadi, yang di dalam diri Allah kami berdiam firman dan rohnya, nah itu baru sorry ya saya putus. Maaf bang Story, aku izin ini ada perihal penting nih. Maaf, minta maaf banget bang. Bentar. Silakan Mas. Bang Jack boleh nanya enggak bang? Oh iya. Tapi sebentar ya bang. Aku harus selesaikan itu. Minta maaf sekali. Siap bang. Apa mau nanya ke Kristen yang lainnya aja tak bang? Soalnya saya ingin belajar lah, pengen sekedar tahu. Bang, saya bingung. Yang saya bingung begini. Sebenarnya tuh kalau boleh tahu, turunkan dulu Bang Masa. apa? Boleh turunkan dulu ya. Oke. Aku udah selesai bang. Aku udah selesai. Oh, itu ada Pak Al Kafir. Iya, baik Bang Denis, dapat kami bantu Bang. Oh, Siap. Bang, mohon maaf ya, sebenarnya saya bukan mau ngajak debat, cuma ingin bertanya dan ingin lebih tahu aja. Tidak apa-apa. Saya bukan tipikal yang gigit Bang. Saya bukan tipikal yang gigit. Silakan Bang. Monggo. Makasih banyak. Cuma kan gini Bang, yang saya bingung dan saya ingin tahu tuh sebenarnya tuh Tuhan umat Kristen tuh siapa, antara Bapa, YHWH atau Yesus? Kan kita udah sepakat bahwa Tuhan itu Esa lah. Cuma saya bingung di situ, kalau misalkan banyaklah umat-umat dibilang apa ya, umat Islam yang sering mengolok-ngolok bahwa Yesus itu manusia, disunat, masa Tuhan disunat. Saya juga mohon maaf lah dari umat Muslim yang sering mengolok-ngolok Islam, yang mungkin itu oknum. Cuma saya pengen tahu penjelasan langsung dari Bang Jack bahwa sebenarnya siapa sih Tuhan Kristen itu. Kan kita udah sepakat Tuhan itu Esa, nggak boleh lebih dari satu. Cuma kan itu dibagi-bagi. Iya. Betul. Kemarin saya juga lihat dari Zoom siapa ya Bang itu, masa Tuhan sendiri disalib, diludahi, terus disunat, dilahirkan manusia lah, ginilah gitulah. Coba saya pengen tahu aja penjelasan langsung dari Bang Jack, barangkali saya menemukan jawaban yang enak, lebih tepat tuh Bang. Siap Bang. Jadi maaf ya Bang. Ya, sebelumnya saya menjawab ini, saya juga bukan pendeta, saya bukan siapa-siapa, jadi mohon kalau nanti ada yang lebih paham dari saya, mohon dikoreksi ya. Ini Bang, saya coba aja dalam nama Yesus Tuhan mampukan saya. Jadi gini, Tritunggal itu
sekali lagi tidak membicarakan jumlah gitu. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Tritunggal, Allah Tritunggal, itu tidak sedang berkutat di dalam jumlah, tetapi di dalam keberadaannya itu bagaimana. Jadi memang itu pemahaman yang jauh lebih dalam daripada jumlah. Kenapa? Ketika kita bicara jumlah, kami pun sepakat bahwa Tuhan itu satu. Tidak ada keraguan dalam diri kami sepakat Tuhan itu hanya satu. Nah, tetapi satu itu satu yang bagaimana? Nah, itulah yang coba dijelaskan di dalam doktrin Tritunggal. Saya, si Jack ini berapa? Satu. Tetapi dalam hakikat satunya si Jack ini, dia memiliki pikiran dan dia memiliki roh. Jadi sekarang kalau saya tanya nih, pikiran si Jack itu Jack atau bukan? Kan gitu. Ya pasti si Jack dong. Sejatinya si Jack bahkan. Kemudian rohnya si Jack, itu Jack atau bukan? Ya pasti juga si Jack. Kemudian al-wujud, wujud perwujudan si Jack, ini Jack atau bukan? Ya pasti si Jack dong. Nah, ketiganya ini memiliki kesadaran. Kalau saya lapar, itu pasti tidak mungkin ya. Tidak mungkin itu pikiran saya yang lapar. Tidak mungkin. Yang lapar itu adalah tubuh saya. Capek, itu berarti siapa? Tubuh saya. Kemudian, kalau saya pengen berdoa, saya pengen bertemu dengan Tuhan, kebutuhan itu dimiliki siapa? Roh saya. Kalau saya kangen saudaraku, pacar, istri, keluarga, misalnya kayak gitu ya. Kemudian apa namanya? Nah, itu kan kebutuhan yang dimiliki oleh jiwa saya. Seperti itu. Jadi Tritunggal ini sedang menjelaskan bagaimana hakikat Allah. Sama juga dalam hakikat manusia, kami tidak sedang membagi, tapi realitanya seperti itu. Manusia itu ada jiwa, ada roh, ada tubuh. Ketiganya ini apa? Saling mendiami. Kalau bahasa kami disebut perikerosis. Contoh saling mendiami. Jiwa saya berdiam di dalam roh saya. Tapi ketika saya besok mau ke rumah Bang Story, Bang Story, saya mau main ke rumah Bang. Nah, itu kan saya udah persiapkan tiketnya ke sana gimana. Nah, jiwa saya udah keluar dari diri saya, jiwa saya bahkan udah ke masa depan. Udah pergi ke masa depan. Bayangkan. Berarti di dalam tubuh saya berdiam diri saya, berdiam jiwa saya, tetapi di dalam jiwa saya berdiam tubuh saya. Nah, inilah saling mendiami. Nah, sama juga di dalam Allah yang kami sebut sebagai Bapa, berdiam firman dan rohnya. Seperti itu. Nah, sekali lagi, ini berasal dari siapa? Oh, berasal dari konsep gereja. Salah. Ada ayatnya nggak? Ada. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 7. Matius 28 ayat 19. Nanti akan dimulai lagi. Nanti akan ditanya lagi. Oh, itu 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ayat sisipan. Misalnya kayak gitu. Siapa bilang? Jadi gini, di dalam Alkitab kami, ingat ya, pada waktu posisi Alkitab ini disusun, kami itu dalam kejar-kejaran. Kami itu sedang dalam posisi dikejar, untuk dibunuh, untuk dipersekusi, dan lain sebagainya. Itulah kenapa terjadi persebaran naskah. Itu. Nah, naskah yang tercatat di dalam teks yang A, itu sebagian lain terdapat di dalam naskah teks yang B. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, sementara apa yang kurang di dalam naskah yang B, itu ternyata ada di dalam naskah A. Misalnya seperti itu. Oke, saya akan, jadi kenapa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada di naskah B, dan itu tidak terdapat di naskah A. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, dasar firman-nya ada tidak? Ada. Gitu ya. Kemudian, seperti apa Allah itulah yang kami coba jelaskan
Tritunggal itu, melalui Tritunggal. Karena kita pun melihat ya, kata Elohim. Elohim itu jamak loh Bang. Elohim itu jamak. Di dalam Allah yang kata, karena kalau kata singularnya itu kan menggunakan Eloah. Nah sementara Elohim itu udah bentuk jamak karena ada Eloah plus Chem. Chem itu kan jamak, plural. Bahkan kalau kita misalnya gini, Shema, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah orang ya, jadi kita juga harus berusaha masuk ke dalam Yesus, masuk ke dalam abad pertama di mana Yesus ada, ya kan? Ketika kita mau mempelajari sesuatu, bagaimana sih mereka memandang gitu kan? Jangan terus mengatakan, oh ini ajaran gereja, ini pikiran yang seperti apa, gitu kan? Ketika kita buka 30 sebelum Masehi ini, 30 sebelum Masehi ada seorang bernama Philo. Ini kami tidak mengimani yang saya contoh-contohkan ya, kami tidak mengimani. Tetapi kita melihat apa sih latar belakang pada waktu itu. Nah, Philo mengatakan seperti Logos adalah Theos Deuteros. Logos itu adalah Allah kedua. Loh berarti ada berapa Allah dalam Yudaisme? Coba, saya gitu. Ada berapa Allah dong? Karena Logos adalah Theos Deuteros. Ada Allah kedua. Kemudian Rabbi Akiva, dia yang mengkanon kitab Ibrani tahun 70 di dalam Konsili Yamnia. Rabbi Akiva ini non-muslim itu mengenal Tuhan dengan cara syirik. Syirik itu dosa paling besar, tidak diampun oleh Allah. Sedarlah Utin. Kenallah Allah dengan cara tauhid Utin. Kamu itu mengenal Tuhan dengan cara syirik. Syirik itu perbuatan dosa paling besar di sisi Allah. Cukuplah. Allah tidak ada yang lain. Pak Jangan Story, dicampur-campurkan dengan makhluk. Pak Story, boleh izin Pak Story? Nah, ganti-gantian Pak Politika. Tadi dari Muslim udah banyak. Ya. Sekarang dari Pak Jack dulu. Ya, boleh nggak kita sama-sama ini ya? Kita kan Paulus mengajak Utin mengenal Tuhan 1001 cerita. Kita kan punya 2 telinga ya dan 1 mulut nih. Tidak masuk akal. Kalau orang yang berakal memikirkan mengenal Tuhan. Pak Story, Cukuplah. saya dapat. izin turun aja deh. Turunlah. Buang masa saja. Hanya orang berakal saja. Oke. Nah, Terima kasih Pak Turi. Kayak gitu. Oke, saya izin selesaikan sebentar ya Bang. Mohon maaf, paling banyak mungkin 5 menit. Paling banyak nih. Saya coba singkat. Jadi ketika melihat ternyata Rabbi Akiva pun mengakui ada binitarian, ada Allah kedua dalam buku Two Powers in Heaven. Dia mengakui ada binitarian. Jadi kita coba selami pada waktu itu seperti apa. Nah kemudian ini ya Ustadz Unggul mengatakan seperti ini. Gak ada Judaisme menerjemahkan echad adalah jamak kuantitas. Nah ini yang salah. Sayangnya ya Ustadz Unggul ini kemarin saya ajak masuk ke Zoom kami FIC, beliau tidak berkenan. Nah sayangnya sih, padahal saya sangat ingin bersilaturahim dengan beliau gitu kan. Kemarin beliau menuduh saya bla bla bla. Kalau biasanya yang menuduh saya ajak sumpah gitu. Kayak Billy Yahudi kemarin saya ajak sumpah dia nggak berani. Audes Fortuna itu saya ajak sumpah nggak berani juga. Karena sumpahnya saya bilang gini, mau sumpah mati besok juga gitu kan, dan nggak berani. Itu. Sorry, aku itu terlalu nanti makan 5 menit saya. Jadi gini. Kemudian Rabbi Akiva ini memiliki murid bernama siapa? Bernama Simon Bar Yochai di abad kedua. Simon Bar Yochai ini mengeluarkan buku bernama Kitab Zohar yang sampai hari ini kitab itu ada di sefaria.org. Sefaria.org ya, itu adalah situs resmi dari Yudaisme. Rabbi Simon Bar Yochai mengatakan seperti ini. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dia mengatakan, lihatlah dalam Shema ada 3 sisi Allah dan ketiganya adalah satu, yaitu Tuhan, Allah, Tuhan, dan ketiganya itu Echad. Gitu. Saya ulang ya. Rabbi Akiva mengatakan, Rabbi Simon Bar Yochai mengatakan, lihatlah ada 3 sisi dalam diri Tuhan dan ketiganya adalah satu, yaitu Tuhan, Allah, Tuhan, dan itu Esa. Pemahaman Esa
di dalam Ibrani kuno, kalau kita membuka aksara Proto-Sinaitik kuno, ya kan, ehad itu bukan berarti satu toktil. Misalnya gini, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari apa? Pertama, Yom Ehad. Ehad itu terdiri dari petang dan pagi. Jadi ehad itu tidak berarti satu yang tunggal, tapi juga bisa berarti satu kesatuan. Nah, menariknya Ulangan 6 ayat 4 ini langsung bergulir ke Ulangan 6 ayat 5. Apa dikatakan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Di dalam diri Allah yang Tritunggal, Dia menciptakan manusia Tritunggal juga. Tuhan, Allah Tuhan sama dengan ehad, itu Allah Tritunggal. Di dalam kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Ketritunggalan manusia itu ketiganya adalah satu manusia. Mungkin itu dulu, nanti supaya teman-teman boleh ini. Saya bingung nih dengan Ustadz Unggul nih. Cek H2A Open Camp yuk. Yang kita debatkan di sini muka atau ide ya? Saya juga bingung ya. Ketika ada seorang bertanya, saya ini jadi tentara ompong, boleh nggak jadi tentara? Oh, nggak bisa. Kenapa? Kan kita nanti tembak-tembakan, bukan gigit-gigitan gitu kan? Ya, apa sih salahnya saya close camp dan kita beradu ide atau kita bersilaturahmi secara ide? Kurang lebih seperti itu. Kalau saya di rumah ya, Ustadz Unggul, kalau saya di rumah, saya ada laptop, saya akan tunjukkan itu. Sayangnya saya tidak sedang di rumah. Nanti saya akan tunjukkan dari Sevaria. Dalam kalau enggak gini aja deh, monggo dicek kitab Zohar di Wikipedia. Nanti sekarang saja dicek kitab Zohar dari Wikipedia. Permisi Bang Denis, kalau ada kekurangan silakan, kalau ada mau ditanyakan monggo, saya izin. Close dulu. Makasih ya buat Bang Jack, sebelumnya memang penjelasannya sangat komplit lah, pas lah. Cuma yang saya bingung gini Pak, justru apa yang dijelaskan sama Bapak tuh bertentangan sama omongannya Yesus sendiri Bang. Bang Jack juga tadi bilang bahwa sepakatlah Yesus itu utusan. Terus yang saya tanya, masa Tuhan mengutus Tuhan sendiri? Padahal baik. Ya kan Yesus juga udah bilang, udah pernah ngomong lah dari Matius, di Markus, Lukas, Yohanes juga udah mengakui bahwa dirinya utusan. Cuma kan beda lagi pendapatnya sama Bang Jack. Jadi yang saya bingung itu, saya harus percaya ke Yesus apa ke Bang Jack tuh Bang? Iya, betul. Tidak apa-apa, tidak ada apa. Oke. Ketika kita menyebut Yesus, kita tadi kan membicarakan Tritunggal ya Bang ya. Kita membicarakan Tritunggal. Sekarang kita membicarakan Yesus, berarti kita membicarakan mengenai Kristologi. Artinya, siapakah Mesias itu? Siapakah Yesus itu? Nah, Yesus mengatakan seperti ini. Yesus mengatakan seperti ini. Di dalam Matius 22 ya, kalau nggak salah ya, 22 ayat 40. Yesus bertanya sama orang Farisi. Yesus bertanya pada orang Farisi, menurut kamu Mesias itu anak siapa? Gitu kan? Anak Daud. Mereka jawab. Terus ditanya lagi, katanya anak Daud. Kok Daud menyebut dia tuannya? Itu kan? Mereka nggak bisa jawab, orang Farisi. Jadi pertanyaan-pertanyaan orang Farisi ke Yesus itu terjawab semua. Giliran Yesus tanya nggak bisa dijawab. Nah, artinya seperti apa sih omongan Yesus itu? Mesias itu anak Daud, itu adalah sisi kemanusiaannya. Daud menyebut dia tuannya, atau dalam terjemahan lama Daud menyebut dia Tuhannya. Dalam terjemahan lama ya, Kurie. Itu dalam sisi keilahiannya. Nah, kita sekali lagi kita pisahkan antara Tritunggal dengan Kristologi. Nah, kalau dalam Kristologi itu membahas, saya loncat ke Tritunggal lagi, nanti saya akan loncat ke Kristologi. Dalam Tritunggal, Allah di dalam dirinya berdiam firman dan rohnya. Firman itu pasti Allah, karena logos kita adalah kita. Nah,
dalam Yohanes 1 pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Itu ya. Nah kemudian ayat 9 dikatakan, ia sang firman itu sedang datang ke dalam dunia. Ayat datang ke dalam dunia. Ayat 16, firman itu menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu adalah hakikat Allah yang adalah firman tadi. Jadi di dalam diri Yesus kami memandang bahwa Yesus memiliki dwi natur. Dwi naturnya apa? Dia sepenuh Allah karena dia adalah firman tadi, dan dia sepenuh manusia, dia sepenuh utusan, dia sepenuh guru, dia total manusia. Karena firman itu menjadi manusia. Tidak dikatakan bahwa firman itu menjadi setengah manusia. Jadi di dalam dalam satu pribadi Yesus tadi berdiam natur keilahian dan natur kemanusiaannya. Bagaimana mengumpamakan ini dengan mudah? Nah, saya berkali-kali sampaikan ya. Di dalam Islam, maaf ya Bang ya, mohon nanti dikoreksi saya, tapi izinkan saya bernarasi dulu. Dalam Islam, kita tahu ada Quran, ya. Nah, Quran itu dia memiliki kalam lafzi dan kalam nasi. Kalam lafzi itu adalah sesuatu yang tercatat, sementara kalam nafsi adalah sesuatu yang berasal dari Allah, yang ada di dalam diri Allah, yang adalah ide Allah. Jadi ide Allah bisa bersatu dengan buku tanpa kacau balau, tanpa bingung, tanpa rusak, tanpa terjadi percampuran, gitu. Nah sama juga di dalam diri Yesus itu bisa berada firman Allah sekaligus manusia. Itulah kenapa ketika Yesus mengatakan saya ini manusia, anak manusia, ya memang karena dia sepenuhnya manusia. Di satu Yesus mengatakan saya adalah anak Allah, karena memang dia sepenuhnya Allah. Karena dia anak manusia kan pasti. Anak kunci kan pasti. Anak gunung adalah gunung. Kan gitu. Anak tangga adalah tangga. Itulah kenapa dia sepenuh manusia, kami mengakui itu. Dia sepenuh Allah, kami mengakui itu. Jadi kedua natur ini kami terima lengkap, gitu Bang. Apakah Yesus Allah? Iya dong, karena dia firman yang menjadi manusia. Apakah Yesus manusia? Ya benar, total dia memang manusia. Pertanyaan sebenarnya yang utama yang kami ingin sampaikan adalah, Ustadz Unggul jangan bingung. Bro Bidat yang baik ini seringkali ngomong di Zoom itu kok. Ngomong di Zoom. Udah, saya nggak bisa lagi ngomong sama si Jack nih. Saya nggak sanggup. Iya nggak Bro Bidat yang baik? Halo. Ya baik ya. Oke. Sebentar. Aku udah selesai. Ya mungkin gitu Bang Denis. Silakan. Tapi sebentar. Itu Bang Denis masih ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah. Bisa aku tanggapi nggak langsung? Aku izin sama hostnya. Dulu. Karena sudah. Boleh. Sebentar Bang Bidat. Bang Denis gimana? Sudah cukupkah jawaban dari Bang Jack? Atau masih ada yang mau ditanya? Sebenarnya sih agak cukup kurang puas tuh Bang. Soalnya kan yang dari awal saya juga tanyain kan bahwa ketuhanan Kristen tuh bahwa siapa sih Yesus atau YHWH atau Bapa. Cuma kan tadi Bang Jack juga mengutip bahwa Tuhan itu ada di diri Yesus sendiri, bahwa tentang utusan juga. Cuma kan Yesus sendiri juga berdoa ke Bapa yang di surga, katanya ada di diri sendiri. Gimana tuh Bang? Saya jadi ya mohon maaf ya, namanya juga saya belajar, cuma kan iya. Saya pengen tahu aja. Ya, kalau benar-benar Yesus Tuhan ada di diri Yesus sendiri. Cuma kan kenapa harus Yesus berdoa ke Bapa yang di surga? Betul. Sebenarnya kalau Tuhannya satu mah nggak mungkin berbelit-belit gini tuh Bang. Cuma kan ini membahas Tritunggal, YHWH, Bapa, bahkan Roh Kudus juga kemarin di komenan Kristen juga banyak lah yang mengolok-olok. Cuma kan ya alhamdulillah lah saya udah dapat pengetahuan dari Bang Jack, penjelasan yang cukup jelas dan terpapar
sangat jelas lah. Ya mungkin saya cukup lah bang lah, cukup. Sebentar bang. Sebentar bang Denis. Jadi gini, kenapa Yesus berdoa? Karena gini bang, kami tidak bisa menafikan natur manusia dalam diri Yesus, karena firman itu menjadi manusia. Ketika kami menghentikan natur manusia itu, maka tidak akan ada keselamatan. Jadi apa sih pentingnya firman itu menjadi manusia? Karena tidak ada isu lain selain keselamatan gitu. Oleh keberdosaan satu orang, semua orang ikut berdosa. Buktinya setiap orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Nah, oleh ketaatan melalui satu orang, maka semua orang akan dibenarkan dan boleh mengalami kehidupan. Kalau Yesus hanya sepenuh Allah, maka dia tidak akan bisa mati. Tapi kalau Yesus sepenuh manusia dia nggak bisa mengampuni. Itulah kenapa maka di dalam diri Yesus itu bisa terjadi pengampunan yang final. Ini tidak main-main loh bang. Oke, sebentar. Silakan yang lain dulu, silakan. Ini ada telepon masuk. Ya, aku bisa tanggapi host. Selamat pagi. Salam. Ya, salam Pak. Bisa aku bisa nimbrung untuk menambah penjelasan dari Bro Cita. Sebentar bro, aku dulu gantian. Bro kan dulu. Ya host izin host ya, bisa ya. Lanjut. Oke, terima kasih. Nah, saya rasa yang disampaikan Bagjet ini itu sangat keliru sekali, ya keliru sekali. Karena dia hanya ilmu cocokan saja. Ya, kalau kita uji emisi, dia akan kewalahan. Ya, misalnya ya, kalau dia mengatakan Esa itu kesatuan, saya tanya balik, bahasa Ibrani-nya kesatuan itu apa? Apakah Esa? Dan dulu mereka nggak pernah jawab ini. Kalau kesatuan itu bahasa Ibrani apa? Apakah Ehad juga? Kan tidak. Esa ya satu-satu. Nah, mari kita lihat ya. Yesus berkata, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah itu didengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, ya, dan Tuhan itu adalah Esa, seperti itu. Dia berkata sendiri. Seperti kalau kita ganti, dengarlah wahai warga negara Republik Indonesia, Jokowi itu presiden kita, dan Jokowi itu adalah Esa 1. Yang berkata seperti juga pasti dia mempunyai presiden Republik Indonesia. Itu pasti. Dia juga termasuk dalam warga negara Indonesia yang mempunyai presiden Jokowi. Bukan dia sebagai presiden itu. Seperti Yesus juga berkata, dia berkata, dengarlah, ayo orang Israel. Dia juga orang Israel dan mempunyai Tuhan, yaitu Tuhannya Yahweh pasti. Karena Allah orang Israel itu Yahweh, dan Yahweh itu adalah satu. Seperti Jokowi itu satu. Nggak mungkin Jokowi 3, nggak mungkin Jokowi kesatuan. Nah, ini yang saya coba meluruskan ya. Ini kata-kata Yesus sendiri. Nah, kadang-kadang Bang Jack ini menolak kata-kata Yesus itu sendiri. Esa diganti dengan kesatuan. Nah, kalau satu ya satu. Nah, gitu ya. Bang Bidat, mohon maaf Bang Bidat. Nah, ini juga sebenarnya yang saya inginkan itu ya penjelasan itu kan tadi Bang Jack juga bilang bahwa Tuhan itu Yesus sendiri. Cuma kan Yesus sendiri juga bilang bahwa dirinya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Bapa. Terus Tuhan tolong jangan tinggalkan aku. Nah, yang saya bingung tuh kenapa harus berdoa? Cuma kan Bang Jack ngejelasinnya lebih dalam, lebih jauh kemana-mana. Yang saya tangkap tuh jadi tambah bingung deh. Barangkali ada dari pihak Kristen yang bisa lebih ngejelasin tuh. Ya, baik. Bahkan Bang Jack juga udah setuju bahwa Tuhan itu Esa. Cuma kan tetap membawa Tritunggal bahwa 3 ya tetap 3. Ya, baik. Nah, saya jelaskan. Ya, oke. Saya selesaikan. Saya udah tangkap penjelasan Bro Bidat yang baik tadi. Enggak, saya belum selesai. Oh iya, lanjut. Nah, itulah Bang itu. Kalau
Yesus itu bukan Allah sendiri, bukan. Dia mempunyai Allah. Contoh ya, dalam Mika 5 ayat 1-3, dia mempunyai Allah loh. Nah, mempunyai Allah, memang mempunyai Allah dia. Di Yohanes 20 ayat 17 juga dia mempunyai Allah. Bukan dia Allah itu sendiri, bukan. Itu logis lah. Makanya dia berdoa kepada Bapaknya, kepada Allahnya. Dia menyembah Bapa dan Allahnya. Nah, kalau Bang Jack kan diputar lagi. Dia berkata nanti sebagai manusia, nanti dia sebagai Tuhan. Berarti Tuhannya ya on off. Kadang-kadang jadi manusia, kalau diperlukan jadi manusia, diperlukan dia sebagai Tuhan. Nah, konsep seperti ini ya itu sangat logika tidak masuk ya. Karena kita harus pakai logika juga untuk mengetahui siapa Allah itu sebenarnya. Ya, pakai logika. Ya, di Alkitab mengatakan, Oke, boleh saya tanggapi? Pilihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kita juga harus pakai akal. Kalau Tuhan kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang jadi Tuhan, ya on off. Itu kan logiknya seperti itu. Ya jelas Yesus itu mempunyai Allah. Akhirnya banyak sekali. Dan dia mempunyai Allah, betul dia punya Allah. Gitu ya. Silakan Bang. Boleh saya. Oke. Sebelum saya menjawab Bang Bidat yang baik ya, karena ketika saya menjawab Bang Bidat yang baik mengenai hakikat firman, Bang Bidat, menurut Bang Bidat, hakikat firman itu pencipta atau ciptaan? Silahkan. Nah, firman itu ciptaan. Sebentar ya. Firman itu adalah kata-kata Allah yang menciptakan itu Allah dengan cara firman. Oke, berarti duluan mana Allah dengan firman-Nya? Silahkan. Allah itu berfirman dengan cara berfirman. Kalau duluan mana? Ya pasti Allah dulu pikir aja dan dia berfirman. Gak apa-apa. Berarti Allah dulu baru ada, baru firman-Nya kan, Bang? Saya tanya Bang Denis. Bang Denis, izin bertanya nih. Menurut Abang, silahkan. Apakah Allah tergantung sama firman-Nya? Tidak juga. Sebentar Bang Bidat, aku nanya ke Bang Denis. Oh ya. Pak Story, izin saya bertanya ke Bang Denis nih. Ya silakan. Ya, menurut Bang Denis, duluan mana Allah dengan firman-Nya? Sebentar ya. Halo Bang Denis. Sebentar Bang Bidat, izin. Saya tadi mendengarkan Anda dengan kedua telinga saya nih. Ya, izinkan sekarang Bang Bidat. Ya, Bang Bidat, close mic sebentar, biar Bang Denis menjawab. Ya. Menurut Bang Denis, duluan mana antara Allah dengan firman-Nya? Kalau menurut saya mah jelas Bang, duluan Allah. Soalnya kan nggak mungkin ada firman kalau nggak ada Allah. Iya, oke, bagus Bang. Jadi gini Bang, jadi dalam pemahaman duluan Allah, berarti Abang setuju nggak bahwa firman itu ciptaan? Karena sesuatu yang mengawal itu adalah pencipta. Setuju tidak? Bahwa firman itu ciptaan. Halo Bang. Halo Bang. Apakah sudah dijawab, Bang Denis? Apakah Abang setuju bahwa firman itu ciptaan? Iya, setuju. Ya. Setuju ya. Oke. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah di dalam Islam itu dibidatkan Bang. Itu adalah ajaran yang menganggap bahwa Quran itu terkena kodok, terkena predestinasi dari Tuhan. Alias Quran itu, firman itu adalah makhluk. Itu permasalahannya di situ. Nah, tetapi bagaimana di dalam kekristenan? Firman itu bukan makhluk. Firman itu atau apa ya?
Sebentar, aku tutup pintu dulu. Lebih ke sifat ya Bang Firman apa gimana? Iya, betul. Soalnya firman kan gini, itu Bang, lebih ke kalau- sifat. Ya terus kenapa harus Tuhan memberi firman ke Tuhan gitu tuh Bang? Enggak langsung Iya, gitu, karena gitu. firman itu menjadi manusia, Bang. Kan dikatakan firman itu menjadi manusia. Jadi kami mengamini kedwinaturan itu. Kami tidak pilih kasih. Kalau ibaratkan saya berkali-kali bicara dengan Ustadz Zuma ya. Ustadz Zuma, mari kita beli mobil, bannya jangan ditinggal di dealer. Jadi kami mengimani, kami memahami mobil yang penuh sekalian bannya secara komplit. Nah, kami memahami Yesus itu memiliki natur firman yang tidak diciptakan. Firman itu tidak pernah diciptakan. Kenapa? Yohanes 1 ayat 2 itu menjawab dengan jenius sekali. Dikatakan seperti ini. Firman, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 2. Artinya apa? Firman itu bukan ciptaan. Nah, ajaran yang mengatakan firman itu ciptaan di dalam keislaman itu sudah dianggap sebagai bid'ah yang disebut sebagai Mu'tazilah. Kenapa? Itu pun muncul baru setelah Yohanes dari Damaskus itu mempertanyakan itu. Loh, berarti Tuhan kamu pertama kali dia nggak punya firman. Misalnya seperti itu. Maaf ya, ini bahasanya agak provokatif yang dilakukan Yohanes Damaskus. Dia menyindir. Berarti Tuhan kamu pertama kali bisu, kan itu. Nah, ketika kita bicara logos, logos itu kan ada dua. Ada logos proporikos dan ada logos ediatheos. Logos proporikos adalah kata-kata, logos ediatheos adalah kata-kata dalam hati atau dalam diri yang kita sebut sebagai pikiran. Itulah kenapa Yesus disebut hikmat Allah. Yesus itu yang adalah logos atau pikiran Allah sendiri. Yang setara dengan Allah pasti hanya satu, pikirannya, idenya. Yang setara dengan si Jack adalah pikiran si Jack. Kami tidak menganggap dua Tuhan antara si Jack dengan pikirannya itu adalah dua entitas yang terpisah, tidak. Tapi Allah dengan pikirannya itu satu hakikat. Itulah kenapa ketika Bang Ocop mengakui bahwa duluan Allah, berarti Allah dari awal itu tidak berpikir gitu. Sementara dalam Yohanes 1 ayat 2, begitu Allah ada, saya nggak ngomong Bang Denis ya, tapi Bang Ocop, karena aku sering ngobrol sama dia juga. Jadi ketika Allah ada, saat itu juga firman-Nya ada. Nah, antara Allah, sebentar Bang, antara Allah dengan firman-Nya itu bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Bang, antara, oh ya, oke, silakan monggo. Berarti yang bilang saya, Bang Widat, mohon maaf sebentar aja Bang. Silakan. Bang Jack, kalau gitu mah, berarti pas Yesus juga dilahirkan, berarti Tuhan juga ada di diri Yesus waktu bayi. Apa gimana Bang? Karena kan semua kan Tuhan itu ya Tuhan sendiri, katanya firman itu ya firman Tuhan sendiri. Berarti pas Yesus dikandung, Yesus selama 6 bulan pas dilahirkan, Tuhan ada di dirinya sendiri, apa gimana Bang? Iya, gini Bang, firman itu menjadi manusia, maka kita tahu bahwa natur keilahiannya itu ada di dalam diri sang Yesus tadi, sang pribadi Yesus. Misalnya gini, dari sejak kecil Tuhan itu ada nggak dalam diri Yesus? Bukan hanya dari sejak kecil, sampai sekarang bahwa dia ada di surga, di situ pun dia memiliki divinatur itu. Sampai hari Bang, ini, silakan. Ya berarti Bang Jack bertentangan dong sama kitab sendiri. Kan kalau misalkan Tuhan ada di diri Yesus waktu Yesus disalib, diludahi, berarti itu sama saja membunuh Tuhan sendiri Bang. Bahkan Yesus sendiri berdoa ke Bapa yang di surga, masa harus berdoa ke surga kan Bang? Katakan seperti ini, kepadamu Bapakku serahkan nyawaku. Memang tidak ada yang bisa membunuh, hanya bisanya apa? Yesus menyerahkan. Di dalam Yohanes dikatakan seperti ini, aku berkuasa menyerahkan, aku berkuasa mengambil kembali. Jadi ya ketika berhubungan dengan nyawa,
keberadaan dia sebagai manusia, oh dia punya hak total atas itu. Makanya dikatakan, ke dalam tanganmu aku serahkan. Jadi dia harus serahkan dulu. Kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapak kan? Bukan? Iya, betul. Diri sendiri kan? Gini bro,